Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya dan kelompok saya akan melaksanakan tugas kelompok teori bahasa dan otomata, yaitu menjelaskan terkait topik ekspresi reguler dan yang kami pilih untuk implementasinya adalah bahasa pemrograman Pascal. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Kak saya, Dorina Barson, dengan NIM yang tertera. Ada teman saya, Fitra Syamli Yudi Saputra dengan NIM yang tertera. Ada Farel dengan NIM yang tertera. Handika Pranata Kusuma Wardana dengan NIM yang tertera. Dan Faik Rinda Maulana dengan NIM yang tertera. Boleh di next. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ekspresi reguler di bahasa pemrograman Pascal, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan ekspresi reguler. Ekspresi reguler atau yang biasa disebut dengan regex atau regexp adalah sebuah bahasa formal atau untuk menggambarkan pola-pola teks. Ekspresi reguler biasanya digunakan dalam pemrograman dan pengolahan teks untuk mencocokkan, mencari, atau mengganti teks berdasarkan pola yang telah ditentukan. Di next. Berikut merupakan notasi ekspresi reguler. Pertama, notasi star, yaitu mencocokkan 0 atau lebih kali dari pola sebelumnya. Selanjutnya ada notasi positif atau plus, yaitu mencocokkan minimal muncul satu kali dari pola sebelumnya. Ada notasi union atau U, yang mencocokkan salah satu antara pola sebelum notasi ini atau pola setelah notasi. Selanjutnya ada notasi konkatenasi, yaitu notasi konkatenasi adalah dalam ekspresi reguler mengacu pada penggabungan dua atau lebih pola atau karakter secara berurutan. Selanjutnya ada hubungan ekspresi reguler dengan NFA. Ekspresi reguler dan NFA berkaitan erat karena keduanya dapat saling menggantikan satu sama lain dalam hal kekuatan ekspresivitas. Artinya setiap bahasa yang dapat diakui oleh NFA dapat dijelaskan oleh ekspresi reguler dan berlaku sebaliknya. Ekspresi reguler dapat diubah menjadi NFA melalui proses konstruksi disebut Thomson's construction atau melalui konversi ke DFA terlebih dahulu, yaitu subset dari construction Thomson, dan kemudian mengubah DFA menjadi NFA. Sebaliknya, NFA dapat diubah menjadi ekspresi reguler melalui algoritma pengurangan yang kompleks. Untuk ekspresi reguler, ada satu NFA dengan transisi epsilon yang ekuivalen. Sementara untuk setiap DFA atau satu ekspresi reguler dari bahasa yang diterima oleh DFA. Berikut merupakan gambaran secara umumnya bagaimana hubungan antara ekspresi reguler dan dengan NFA. Jadi dari NFA pertama dari DFA bisa kita ke ekspresi reguler dan kita tentukan dengan beberapa transisi atau bisa disebut epsilon move dan akhirnya jadi NFA dan begitu seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk regex dalam Pascal, Pascal adalah bahasa pemrograman yang kuat dan umumnya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis desktop dan aplikasi tertanam. Meskipun Pascal tidak memiliki dukungan bawaan untuk ekspresi reguler, dengan menggunakan library eksternal seperti library regxpr untuk mengintegrasikan ekspresi reguler ke dalam aplikasi Pascal, dengan menggunakan regxpr kita bisa melakukan pemrosesan teks dan validasi seperti pencarian pola teks, validasi input user, dan lain-lain. Selanjutnya untuk manfaat modul regxpr pada pemrograman di bahasa Pascal. Jadi pada modul regxpr ini memiliki kegunaan utama dalam memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan ekspresi reguler. Ekspresi reguler adalah pola atau urutan karakter yang digunakan untuk mencocokkan dan memanipulasi teks dalam suatu string. Jadi berikut ini ada beberapa kegunaan utama dari modul regxpr dalam pemrograman bahasa Pascal. Yang pertama yaitu untuk pencocokan pola teks, lalu validasi data input, manipulasi dan transformasi teks, ekstraksi informasi, tokenisasi dan pemisahan data, penanganan format data tertentu, dan pencocokan pola fleksibel. Selanjutnya sintaks dalam regxpr. Ini ada contoh-contoh sintaks yang umum digunakan dalam ekspresi reguler dalam bahasa Pascal dengan menggunakan modul regxpr.
Yang pertama untuk karakter tunggal, karakter dalam ekspresi reguler mencocokkan karakter itu sendiri dalam teks. Misalnya A akan mencocokkan huruf A di dalam teks. Lalu untuk karakter spesial, beberapa karakter memiliki makna khusus dalam ekspresi reguler seperti ada titik, star, positif, question, koma, dan ada tutup kurawal, buka kurawal, dan lain sebagainya. Mereka digunakan untuk menggambarkan pola pencocokan yang lebih kompleks. Lalu untuk karakter escape, dalam ReXPR, karakter slash sebelum karakter khusus untuk mencocokkan karakter tersebut secara harfiah. Misalnya slash akan mencocokkan titik sebenarnya bukan karakter apapun. Lalu untuk karakter kelas dalam ReXPR, tanda kurung siku untuk mencocokkan salah satu karakter dalam kelas tersebut. Misalnya A, I, U, E, O akan mencocokkan salah satu huruf vokalnya. Untuk karakter rentang, kita dapat menentukan rentang karakter dalam kelas karakter menggunakan tanda hubung. Misalnya 0 sampai 9 akan mencocokkan angka apapun. Untuk quantifier, di sini akan diatur beberapa kali karakter atau kelompok karakter yang harus muncul dalam suatu teks. Contohnya, dia meliputi star, yaitu mencocokkan 0 atau lebih kali, positif mencocokkan 1 atau lebih kali, question untuk mencocokkan 0 atau 1 kali, untuk N dengan kurung kerawal mencocokkan tepat N kali, untuk N, untuk mencocokkan setidaknya N kali, dan N, M untuk mencocokkan antara N hingga M kali. Untuk grup, dalam RegXPR, kita dapat mengelompokkan bagian-bagian dari ekspresi reguler menggunakan tanda kurung untuk menerapkan quantifier atau operator pada kelompok tersebut. Untuk selanjutnya itu awalan dan pembatasan. Dalam modul RegXPR ini kita bisa menggunakan karakter seperti ini untuk menunjukkan awal dari baris atau string dan karakter dolar untuk menunjukkan akhir dari baris atau string. Selanjutnya untuk operator logika, kita dapat menggunakan operator logika seperti tanda yang ini atau untuk mencocokkan salah satu dari beberapa pola yang mungkin. Selanjutnya untuk pola khusus, ekspresi reguler juga dapat mencakup pola khusus seperti slash W untuk mencocokkan karakter alfanumerik, slash D untuk mencocokkan angka, slash S untuk mencocokkan spasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk fungsi utama modul ReXPR akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk fungsi utama modul RegXPR yang pertama ada TRegXPR Create. Fungsi TRegXPR Create ini adalah salah satu dari fungsi utama dalam modul RegXPR pada bahasa Pascal. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menciptakan dan menginisialisasi objek ekspresi reguler baru. Fungsi TRegXPR Create adalah salah satu dari fungsi utama dalam modul RegXPR pada bahasa Pascal. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menciptakan dan menginisialisasi objek ekspresi reguler baru. Dalam contoh di atas, TRegXPR Create digunakan untuk menciptakan objek regular expression. Setelah objek diciptakan, Anda dapat melanjutkan dengan mengompilasi pola ekspresi reguler, mencoba mencocokkan teks, dan melakukan berbagai operasi lainnya. Bisa di next. Yang kedua ada TRegXPR Compile. Tujuan dari TRegXPR Compile adalah mengubah pola regular expression yang diberikan menjadi sebuah bentuk internal yang dapat digunakan oleh modul RegXPR untuk melakukan pencocokan pola. Fungsi ini melakukan analisis dan konversi dari string pada regular expression menjadi struktur data internal yang dapat digunakan oleh ekspresi reguler untuk mencocokkan teks. Fungsi ini menerima satu argumen, yaitu pola ekspresi reguler dalam bentuk string. Contoh, regex compile /d+. Dalam contoh di atas, regex compile /d+ mengkompilasi pola regular expression /d+ yang mencocokkan satu atau lebih digit sehingga siap digunakan untuk mencocokkan teks. Bisa di next. Yang ketiga ada TRegXPR exec. Fungsi TRegXPR exec adalah salah satu dari fungsi utama dalam modul RegXPR pada bahasa Pascal. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencoba mencocokkan pola ekspresi reguler terhadap teks input yang diberikan. Tujuan dari TRegXPR exec adalah mencoba mencocokkan pola ekspresi reguler terhadap teks yang diberikan. Fungsi ini akan mencoba mencocokkan pola ekspresi reguler terhadap teks input yang diberikan. Setelah pemanggilan exec, kita dapat menggunakan properti match post and match kurung kurawal untuk mendapatkan informasi tentang kecocokan yang ditemukan. Ini mencakup posisi karakter awal dan akhir dari kecocokan, serta teks yang cocok. Dalam contoh di atas, regex esec 1, 2, 3, 4, 5 mencoba mencocokkan pola regular expression
terhadap teks 1, 2, 3, 4, 5 karena teks sesuai dengan pola slash D plus yang mencocokkan satu atau lebih digit, maka hasilnya adalah pencocokan yang berhasil dan pesan match found at position 1 to 5 akan ditampilkan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk fungsi yang selanjutnya adalah TREG_XPR.matchPos. Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan posisi karakter awal dan akhir dari kecocokan terakhir yang ditemukan dalam teks. Tujuan dari fungsi ini adalah memberikan informasi tentang posisi karakter awal dan akhir dari kecocokan terakhir yang ditemukan dalam teks. Fungsi ini hanya memberikan informasi tentang kecocokan terakhir yang ditemukan setelah pemanggilan exec. Jika exec tidak menghasilkan kecocokan, maka matchPos tidak akan mengambilkan hasil yang valid. Dalam contoh di atas, regex.exec dengan parameter 1, 2, 3, 4, 5 mencoba mencocokkan pola regular expression terhadap teks 1, 2, 3, 4, 5. Karena teks sesuai dengan pola slash D plus yang mencocokkan satu atau lebih digit, maka hasilnya adalah pencocokan yang berhasil dan pesan match found at position 1 to 5 akan ditampilkan. Lanjut. Fungsi selanjutnya, fungsi TREG_XPR.substitute. Fungsi ini berfungsi untuk menggantikan kecocokan regular expression dengan teks pengganti dalam sebuah string. Lalu pola regular expression yang cocok akan digantikan dengan teks baru yang akan ditentukan. Dalam contoh ini, kita memiliki pola regular expression seperti yang tertera, yang cocok dengan format tanggal 2 digit untuk hari, bulan, dan tahun dipisahkan oleh garis miring. Dalam pemanggilan regex substitute, kita menggunakan grup penangkapan $1, $2, dan $3 untuk mereferensi bagian yang cocok dari tanggal tersebut. Hasilnya akan menjadi year sama dengan 2023, month 25, dan day 10. Setelah eksekusi program di atas, result akan berisi string hasil dari penggantian. Dalam penggunaan substitute, grup penangkapan dalam pola regular expression diidentifikasi dengan $1, $2, $3, dan seterusnya. Grup penangkapan yang pertama di dalam tanda kurung pertama diidentifikasi dengan $1, grup kedua dengan $2, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian ada TREG_XPR modifier L dan TREG_XPR modifier R. TREG_XPR modifier L berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modifikasi insentif pada pencarian regular expression. Dengan modifikasi ini, pencarian akan mengabaikan perbedaan antara huruf besar dan kecil. Misalnya, jika modifikasi ini diaktifkan, maka pola regular expression A sampai Z plus akan cocok dengan teks hello dan hello dengan cara yang sama. Kemudian TREG_XPR modifier R berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan modifikasi extended pada pencarian regular expression. Dengan modifikasi ini, Anda dapat menyertakan white space dan komentar dalam pola regular expression untuk membuatnya lebih mudah dibaca dan dimengerti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk fungsi selanjutnya yaitu ada TREG_XPR.modifier L, lalu ada TREG_XPR.modifier R. Untuk contoh penggunaannya ada kode yang sudah ditampilkan. Dalam contoh ini, modifikasi insensitif diaktifkan sehingga pola regular expression hello akan cocok dengan teks hello dengan huruf kapital. Modifikasi extended juga diaktifkan, memungkinkan white space dan komentar dalam pola regular expression untuk memperbaiki kelegibilitasan. Program di atas akan mencetak komentar match found karena teks hello cocok dengan pola regular expression yang telah dimodifikasi secara insensitif. Lalu ada fungsi berikutnya yaitu TREG_XPR.free. TREG_XPR.free digunakan untuk membebaskan memori yang telah dialokasikan untuk objek ekspresi reguler ketika membuat sebuah objek ekspresi reguler menggunakan TREG_XPR.create. Memori akan dialokasikan untuk menyimpan objek tersebut di dalam memori komputer. Setelah selesai menggunakan objek ini, adalah penting untuk membebaskan memori yang digunakan untuk mencegah kebocoran memori atau memory leaks. Ini adalah contoh dari codingan yang telah dibuat. Pada contoh di atas, setelah selesai menggunakan objek regex, kita memanggil regex.free untuk membebaskan memori yang telah digunakan oleh objek tersebut. Setelah memanggil regex.free, memori yang sebelumnya dialokasikan untuk objek regex akan dilepaskan dan dapat digunakan untuk tujuan lain. Ya, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak yang telah menonton dari awal pertengahan hingga akhir.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.